Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Belum juga usai dengan COVID-19, akhirnya Menkes Terawan mengungkap kembali kemungkinan iuran BPJS Kesehatan naik lagi. Pemerintah saat ini sedang merancang ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK). Dengan prinsip ini berdasarkan kajian pemerintah, korban kekerasan dan narkotika bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, JKN selama ini dijalankan melalui BPJS Kesehatan, yang merupakan salah satu lembaga yang menjamin kesehatan masyarakat. Dengan bertambah kewajibannya, maka kemungkinan akan berimbas juga terhadap kenaikannya iuran BPJS Kesehatan di kalangan masyarakat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, penyesuaian iuran JKN berlandaskan KDK sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, pasal 54A dan 54B, yang mengamanatkan untuk melakukan peninjauan ulang atas manfaat JKN agar berbasis KDK dan rawat inap kelas standar. Ini akan mempengaruhi besaran iuran JKN dan perlu adanya penyesuaian besaran iuran. Jelas Terawan saat melakukan rapat bersama dengan Komisi 9 DPR pada hari Selasa 24 November. Adapun prinsip penetapan iuran, kata Terawan, akan menggunakan metode aktuaria dan mempertimbangkan pemenuhan KDK, rawat inap kelas standar, kemampuan membayar, inflasi kesehatan, dan perbaikan tata kelola JKN. Dasar penentuan manfaat JKN berbasis KDK yang dijamin, kata Terawan, berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit yang ada di wilayah Indonesia, serta siklus hidup, pelayanan kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kelompok usia ataupun jenis kelamin. Dasar penentuan manfaat berbasis KDK yang tidak dijamin JKN kemudian disesuaikan dengan pasal 52 Perpres 82 tahun 2018. Jelas Terawan. Rancangan tersebut, lanjut Terawan, menghasilkan positive list dan negative list, di mana positive list merupakan pelayanan yang saat ini dijamin di dalam JKN. Positive list antara lain seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan penyakit infeksi termasuk penyakit menular, pelayanan kesehatan penyakit tidak menular termasuk penyakit katastrofik seperti jantung, kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, di dalam negative list ini, karena disesuaikan dengan pola epidemiologi dan penyakit yang ada di Indonesia dan sebagainya, maka mau tidak mau, pemerintah juga akan menanggung beberapa persoalan yang selama ini belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan, seperti kejadian luar biasa, KLB wabah, bencana alam dan non-alam, hingga korban penganiayaan dan kekerasan, serta korban narkotika. Merupakan pelayanan yang sudah diatur secara regulasi pembiayaannya, kemudian dijamin oleh pemerintah. Antara lain pelayanan kepada KLB wabah, bencana alam dan non-alam, pelayanan pada kasus hukum seperti penganiayaan, korban kekerasan, serta narkotika. Begitu jelas Terawan. Pelayanan yang berhubungan dengan fertilitas, estetik, pelayanan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan lain sebagainya. Kendati demikian, proses penyesuaian iuran JKN saat ini menurut Terawan masih dalam tahap awal untuk membuat pemodelan dengan menggunakan data cost dan data utilisasi dari BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan proyeksi serta asumsi sebagai kebijakan. DPR sukarela membubarkan diri. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menerima dan menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 yang ditetapkan menjadi undang-undang. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang dalam rapat kerja secara virtual dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM pada hari Senin di Jakarta 4 Mei yang lalu. Keputusan yang cukup mengagetkan untuk sebagian orang, karena tidak pernah ada dalam sejarah DPR keputusan diambil secara virtual. Karena kehadiran anggota sangat berpengaruh apakah suatu keputusan diambil sudah memenuhi quorum ataupun tidak, sehingga memenuhi syarat keabsahan suatu keputusan.
Bagi yang mengikuti perjalanan DPR MPR pasca reformasi tentu tidak kaget. Karena sejak saat itu terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh DPR MPR, diawali dengan pelanggaran yang disebut banyak pihak sebagai kudeta konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sehingga diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 palsu yang ditetapkan oleh MPR dengan ketetapan tanpa nomor tanggal 10 Agustus 2002. Negara Republik Indonesia segera berubah bentuk tanpa disadari oleh rakyat. Dari negara kebangsaan menjadi negara korporasi. Dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Dari negara kesatuan menjadi negara semi-federal. Dari sistem presidensial menjadi sistem semi-parlementer. Yang paling mendasar adalah berubahnya posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara tinggi biasa sejajar dengan lembaga negara lain. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. MPR hidup, tapi tidak lagi punya roh, bagai zombie, hanya menjalankan fungsi seremonial saja. Rakyat tidak lagi punya perwakilan dengan hilangnya utusan daerah dan utusan golongan. Semua anggota ditentukan oleh partai-partai yang terbukti bersifat oligarki. Kembali pada masalah Perpu COVID-19, maka DPR akan segera mengalami nasib yang sama dengan MPR. DPR akan kehilangan fungsi dan hak budget karena pelimpahan kekuasaan anggaran, ekonomi dan keuangan tanpa batas kepada eksekutif. DPR juga kehilangan fungsi dan hak legislasi karena eksekutif akan selalu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu walau tidak dalam keadaan darurat yang memaksa secara sepihak tanpa melibatkan DPR. Belum juga usai dengan COVID-19, akhirnya Menkes Terawan mengungkap kembali kemungkinan iuran BPJS Kesehatan naik lagi. Pemerintah saat ini sedang merancang ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK). Dengan prinsip ini berdasarkan kajian pemerintah, korban kekerasan dan narkotika bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, JKN selama ini dijalankan melalui BPJS Kesehatan, yang merupakan salah satu lembaga yang menjamin kesehatan masyarakat. Dengan bertambah kewajibannya, maka kemungkinan akan berimbas juga terhadap kenaikannya iuran BPJS Kesehatan di kalangan masyarakat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, penyesuaian iuran JKN berlandaskan KDK sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, pasal 54A dan 54B. Yang mengamanatkan untuk melakukan peninjauan ulang atas manfaat JKN agar berbasis KDK dan rawat inap kelas standar. Ini akan mempengaruhi besaran iuran JKN dan perlu adanya penyesuaian besaran iuran. Jelas Terawan saat melakukan rapat bersama dengan Komisi 9 DPR pada hari Selasa 24 November. Adapun prinsip penetapan iuran, kata Terawan, akan menggunakan metode aktuaria dan mempertimbangkan pemenuhan KDK. Rawat inap kelas standar, kemampuan membayar, inflasi kesehatan, dan perbaikan tata kelola JKN. Dasar penentuan manfaat JKN berbasis KDK yang dijamin, kata Terawan, berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit yang ada di wilayah Indonesia, serta siklus hidup, pelayanan kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kelompok usia ataupun jenis kelamin. Dasar penentuan manfaat berbasis KDK yang tidak dijamin JKN kemudian disesuaikan dengan pasal 52 Perpres 82 tahun 2018. Jelas Terawan. Rancangan tersebut, lanjut Terawan, menghasilkan positive list dan negative list, di mana positive list merupakan pelayanan yang saat ini dijamin di dalam JKN. Positive list antara lain seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan penyakit infeksi termasuk penyakit menular, pelayanan kesehatan penyakit tidak menular termasuk penyakit katastrofik seperti jantung, kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, di dalam negative list ini, karena disesuaikan dengan pola epidemiologi dan penyakit yang ada di Indonesia dan sebagainya, maka mau tidak mau, pemerintah juga akan menanggung beberapa persoalan yang selama ini belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
seperti kejadian luar biasa, KLB wabah, bencana alam dan non-alam hingga korban penganiayaan dan kekerasan, serta korban narkotika. Merupakan pelayanan yang sudah diatur secara regulasi pembiayaannya, kemudian dijamin oleh pemerintah. Antara lain pelayanan kepada KLB wabah, bencana alam dan non-alam, pelayanan pada kasus hukum seperti penganiayaan, korban kekerasan, serta narkotika. Begitu jelas Terawan. Pelayanan yang berhubungan dengan fertilitas, estetik, pelayanan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan lain sebagainya. Kendati demikian, proses penyesuaian iuran JKN saat ini menurut Terawan masih dalam tahap awal untuk membuat pemodelan dengan menggunakan data kos dan data utilisasi dari BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan proyeksi serta asumsi sebagai kebijakan.